Selamat malam rekan guru bahasa Inggris Pak Alwi, Ibu Risma Devi, ya. Kita membahas soal-soal exercise 5 di kelas kita, ya, di kelas Zoom, kelas pretest PPG tahun 2024 ini bersama saya dengan Mr. IDP. Hari ini hari Minggu 3 Maret tahun 2024, jadi tinggal beberapa hari lagi Pak Alwi dan Ibu Risma, ya. Jadi untuk Menak memang, ya, seperti Iya, Pak. yang saya dapat informasi ada soal sinonim, antonim, dan juga satu lagi analog, soal yang terakhir di sini analogi padanan kata, ya, dan itu berbahasa Indonesia, Bapak Ibu. Oke, tentu dengan latihan kita di sini ini akan membuat kita semakin familiar, ya. Bentar, ya. Oke, kita masuk soal nomor 1, ya. Soal sinonim nomor 1, baku. Jadi pilihannya di sini standar, khusus, normal, asli, ya, perkiraan, gitu ya. Coba kita langsung dulu ke bagian bawah, teman-teman, ya. Nanti biar hal ini juga bisa kita terapkan nanti, ya. Oke, coba kita ke nomor 12 dulu, ya. Di sini jatuh, ya. Lalu titik 2 sakit sama dengan mengantuk, titik 2 titik-titik, ya. Teman-teman di sini coba kita kaitkan dia, ya. Coba kita masukkan ke dalam kalimat, maka hubungan jatuh dengan sakit ini bisa seperti apa? Ya, contohnya dia jatuh, dia merasa sakit, gitu ya. Kalau mengantuk kira-kira seperti apa dia? Dia mengantuk, jadi dia tidur. ya, iya seperti itu. Jadi sudah benar, ya. Jawabannya tidur nomor 12. Ya, ada suara kresek-kresek, ya. Teman-teman bisa di-mute aja kalau apa. Oke, kita lanjut, ya. Lalu seperti ini, teman-teman, ya. Bintang, galaksi, alam semesta. Jadi kita kaitkan aja ini. Ini kan masing-masing ini berhubungan, teman-teman. Masing-masing berhubungan. Lalu kita lihat dia, bagaimana kita bisa menghubungkannya, mengkoherensikannya, mengaitkan ketiga hal ini. Bintang, galaksi, alam semesta. Ya, kalau kita paham itu apa galaksi, maka ini bisa membantu kita untuk menganalisa. Jadi ini juga ada kaitannya dengan literasi kita, Bapak Ibu, ya. Literasi itu berarti bisa pemahaman bacaan, penguasaan vocabulary, kosa-kosa kata, ataupun kata-kata yang saling berkaitan, gitu. Bapak Ibu bisa menganalisa di sini nomor 11. Huruf, kata, cerita. Yes, exactly. Nah, jadi kan kalau kita hubungkan, bintang itu bagian dari galaksi, galaksi itu bagian dari alam semesta, ya. Huruf itu bagian dari kata, kata itu ya bagian dari cerita, atau kata bisa membentuk cerita, ya. Kumpulan galaksi itulah alam semesta. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kita kembali ke soal sinonim. Ya, coba kita lihat di sini, teman-teman, ya. Contohnya gambaran, ya. Lalu kalau kita masukkan gambaran ini ke dalam sebuah kalimat, ya. Ini ada juga hubungannya dengan soal sinonim berbahasa Inggris yang sudah kita bahas, ya. Kalau kita masukkan atau buatlah kalimat dengan menggunakan kata gambaran. Ketika kalimat itu sudah kita buat, kata yang mana yang bisa menggantikan gambaran? Nah, seperti itu, salah satu tips triksnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, sebelum ke nomor 1, kita coba nomor 2. Kira-kira apa ini yang bisa menjadi opsinya? Imajinasi. Iya, imajinasi. Ada yang lain? Gambaran. Dimensi. Harapan. Gambaran. Kalau kita buat contoh dalam kalimat gambaran, kira-kira kalimatnya seperti apa, ya?
Oke, jadi di sini jawabannya citra Bapak Ibu ya, citra. Kalau citra itu artinya apa? Ya, berarti citra kita, seumpamanya kita orang yang disiplin, ya, bertanggung jawab, berarti citra kita positif, ya. Pandangan orang terhadap kita positif. Nah, seperti itu ya. Maka di sini dia lebih tepat ke citra, gitu ya. Oke, next. Nomor 1. Apa ini kira-kira Bapak Ibu? Baku. Ini sudah baku, gitu ya. Kalau ini kan bisa kita eliminasi ya, perkiraan. Khusus no. Ini eliminasi. Asli. Kalau asli itu original, palsu gitu kalau kita ambil apanya ya. Ya, ini jawabannya standar Bapak Ibu. Standar kali ya, Pak. Yes. Oke, sudah benar Ibu Risma. Oke, kita lihat teman-teman. Tempat. Ya, tempat. Di sini ada tanggal, bulan, kebun, loka, piringan hitam. Ya. Atau bisa juga kita mulai dengan mengeliminasi ya. Tempat itu tentu tidak, bulan tidak ya, itu bisa kita eliminasi. Tanggal, ya kalau tanggal ini kan waktu bukan tempat ya. Kalau yang B itu loka atau lokasi ya, Sir? Loka, yang loka dia. Tinggal tambah Loka sinya ya. aja ya. Loka itu apa ya? Dikira Itu yang lokasi. ditanya. Iya, sudah benar lokasi. Saya pun Bapak Ibu ya, ini yang hal yang baru ya, loka ini ya. Loka itu artinya tempat juga. Lokasi. Ya, Lokasi. kurang sinya aja. Jadi loka juga itu sama dengan tempat, teman-teman ternyata. Seperti itu ya. Oke. Jadi sudah mulai dari baku itu standar, gambaran, citra. Ya, ini kita hilangkan cetak tebalnya. Tempat, loka, nabati. Ya, sekarang nabati, teman-teman. Ya, ada nabati, ada hewani, gitu ya. Itu kan sering nabati dan hewani. Sumber makanan nabati dan hewani. Berarti hewani ini jelas salah karena dia sinonim. Nah, insani ini ya tentu salah ya. Insani itu ya berhubungan dengan orang. Nah, yang mana ini? Kalau kodrati apa Bapak Ibu? Kodrati. Ya, itu sudah kodratnya gitu ya. Berarti tidak ya? Nah, Tidak. apa nih teman-teman? Charlie Botani. Kemungkinan botani. Botani. Ada lagi kata taninya ya. Nah, botani. Yang berhubungan dengan tumbuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Sinonimnya. Oke, selanjutnya ya ini mungkin juga jarang kita dengar teman-teman ya. Iterasi. Iterasi. Apakah interaksi, hubungan, perulangan, korelasi, kedekatan. Pernah dengar iterasi Bapak Ibu? Nanya literasi. Ya ini langsung aja ya, jarang juga ini terucapkan atau kita dengar atau kita baca. Ya ini perulangan teman-teman ya, iterasi itu pengulangan seperti halnya tadi loka ini, ya loka ini adalah tempat juga. Ini yang paling terbaru menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Soal antonim, ya lawan kata. Oke, antonim itu lawan kata. Kebal. Kalau kebal berarti ya tidak mempan. Itu kan? Kebal itu tidak mempan, kan seperti itu. Oh, kebal tidak mempan. Kebal itu artinya kan tidak mempan ya. Oh iya. Berarti jawabannya mempan. Kalau kuat itu justru dia identik seperti bersinonim. Ampuh juga dia bisa kita masukkan kebal. Lemah ini dia lawan katanya kuat. Nah, ini kuat ya.
Tapi dia tidak apalah. Dia kalau kuat itu ya belum bisa kita samakan dengan kebal ya. Kuat itu karena kuat itu lawan katanya lemah. Jadi kebal itu lawan katanya mempan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Delusi, ada ilusi, khayalan, fantasi, nyata, fiksi. Kira-kira yang mana nih? Nyata. Ada yang lain? Ya, jadi ini delusi, ilusi, khayalan, fantasi, fiksi, ya ini semuanya saling berkaitan teman-teman. Hanya nyata aja yang di sini, yang bertolak belakang. Ya, kita kan soal antonim ya. Ya, jadi delusi, ilusi ini ada kemiripan-kemiripan arti ya. Jangan ada lagi halusinasi gitu ya. Berhalusinasi, ya itu ada kaitannya dengan hal-hal ini, delusi, ilusi, khayalan. Kalau khayalan itu ya bisa juga seperti dunia khayalan, dunia fantasi kan mirip-mirip ya. Oke, kendala, Bapak Ibu. Kendala, coba bisa juga tips and tricksnya seperti ini teman-teman. Kita cari dulu, ya bisa juga, coba saya tuliskan ya. Atau saya tulis ulang dulu Bapak Ibu ya. Contohnya bisa kita buat menjadi kalimat ya. Atau kita gunakan kata tersebut menjadi kalimat. Ya, kita buat menjadi kalimat bisa ya. Atau bisa juga seperti yang sebelumnya tips eliminasi. Lalu bisa juga ini kan soal apa teman-teman ya? Ini kan soal antonim. Sebentar ya. Tips untuk soal antonim ini ya. Di sini bisa juga kita cari terlebih dahulu sinonimnya. Nah, kendala itu sinonimnya apa aja? Persamaannya apa aja? Rintangan, hambatan, gangguan, ya. Maka berdasarkan itu, ya mungkin salah satunya bisa membantu kita. Manifestasi, restriksi, gejala, pendukung, rintangan. Kalau rintangan ini kan tak mungkin teman-teman ya. Nah, jadi masuk dia tips eliminasi. Karena rintangan itu bersinonim dia dengan kendala. Ini kan soal nomor 8 ya. Ya, yang mana lagi bisa kita eliminasi Bapak Ibu? Gejala. Gejala. Iya. Gejala. Gejala, kalau sinonim di gejala, tanda-tanda, ya, indikasi, nah itu masuk itu. Kalau restriksi apa Bapak Ibu? Restriksi kalau tak salah batasan ya. Ya, maka dia bersinonim ke kendala, ini juga kita eliminasi. So, what is the answer? Do you think? Pendukung atau manifestasi? Pendukung. Pendukung. Iya, Pendukung ya? pendukung. Nah, jadi Iya, seperti itu. pendukung. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi satu kali lagi, ini adalah FR teman-teman ya, tentang soal sinonim, antonim, soal analogi, padanan kata untuk guru-guru Kemenak menghadapi pretest. Independen. Nah, independen, merdeka, mandiri. Ini kan sudah sinonimnya semua ini teman-teman. Coba cari lagi yang mana yang bersinonim dia. Karena yang kita cari antonim.
Ini sinonimnya. Ya. Bekerja mandiri, berdiri Mandiri. sendiri. Ya udah sama aja ini. Kerja sendiri, tidak Iya, bergantung. Ya udah dapat tidak langsung contohnya bergantung. Bapak Ibu ya. Iya, Dependent. iya. Nah, dalam materi bahasa Inggris kan ada juga ini dependent clause, independent clause. Nah, itu soal relative pronoun ya, ataupun adjective clause. Ada klausa yang bisa berdiri sendiri, ada klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Monoton. Nah, ini kan cukup mudah memasukkannya menjadi kalimat ya, atau membuat kalimat dari kata monoton. Di sini tadi ada, kita buat menjadi kalimat, kata tersebut kita buat menjadi kalimat gitu ya. Sini. Ya. Oke, saya rasa ini bisa dijawab dengan mudah ya, monoton. Monoton tetap. Ini antonimnya ya. Berganti-ganti. Ya, kita Berganti-ganti. carikan antonimnya saya. Iya. Jadi kalau tidak monoton, lawan katanya tidak monoton. Jadi kalau tidak monoton, seumpamanya saya berbicara contohnya Bapak Ibu. Kalau monoton datar bisa juga. Baik Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 10, kita lihat jawabannya. Akan seperti itu. Jadi kadang saya bicara lambat, saya kadang berbicara lambat, kadang cepat, kadang kuat, kadang pelan. Nah, berarti berganti-ganti. Kalau monoton ya udah, dia contohnya temponya sama aja gitu ya. Maka lawan kata dari monoton itu berganti-ganti. Yes, it. Silahkan sampai nomor 10 dulu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Yes. Iya, baik, Sir. Untuk nomor 6 boleh tolong di screenshot lagi. Iya, oke. Kebal. Ya, nomor 6 kebal, mempan. Nah, tadi saya sempat ada kendala di laptopnya, jadi ketinggalan untuk materi Ya. nomor 6. Berarti Itu kalau jawabannya kita mempan. buat situasinya contohnya ya, umpamanya kalau kebal itu seperti apa? Umpamanya Kuat ya. kita Kuat, tembak, ampuh. seseorang ditembak tidak luka ya, tidak berdarah, berarti dia kebal. Iya, kebal. Oh, baik. Oh, jadi Berarti bukan kalau lemah ya, tidak kebal Sir? itu ya berarti terluka. Betul. Ini Oh, jawabannya iya. alfa, mempan. Iya, mempan. Mm-mm. Enggak lemah ya, Sir? Kalau lemah itu kan kuat Oh iya, lawan betul. katanya. Nah, jadi bisa juga seperti Agak itu ya. mengecoh ya. Coba Kata lemah ini teman-teman ya. mengecoh ini. Jadi Bapak Ibu berdasarkan latihan ini kita bisa membuat tips sendiri. Maka di sini ya kita cari lawan kata, bisa juga sinonim. Sinonim dan lawan kata dari opsi jawaban. Nah, seperti itu tadi ya. Contohnya tadi seperti yang baru saja diberitahu, kita bilang tadi lemah. Nah, lemah kan lawan katanya kuat, bukan kebal. Nah, seperti itu. Ada yang lain yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Untuk delusi, Sir, yang nomor 7 itu sama juga dengan ilusi ya. Tadi nomor 7 juga ada masalah juga nih pas laptopnya. Itu sama juga. Ya. Delusi, Oke. ilusi, yaitu hampir Jadi ini ada sekufu ya. keterkaitan ini. Ini kan soal antonim ya. Delusi, Iya, ilusi, betul. hayalan, fantasi, fiksi itu Iya, itu masing-masing saling sekufu ya. berkaitan. Ibaratnya satu jurusan Betul. gitulah. Iya, Satu jurusan. betul. Kalau kita Iya, bilang baik. dunia fantasi, dunia hayalan, nah itu kan sama itu. Berarti kalau B benar, Iya. dia C juga benar gitu. Jadi yang paling menyolok dia Bapak Ibu dari opsi yang lain ya nyata ini. Nyata. Fiksi, nah ini kan berhubungan juga dengan hayalan ini, cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita yang kita buat berdasarkan ya hayalan, daya fantasi gitu ya. Berkaitan dengan itu juga.
yang delusi ini. Oke, ada yang lain teman-teman? Oke, tidak ada, kita lanjut. Tadi kita sudah bahas soal nomor 11 ya. Oke, nomor 11 tadi teman-teman sudah benar menjawab, nomor 12 juga sudah. Sekarang kita lanjut soal nomor 13. Oke. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kosong hampa. Nah, ini hubungannya bagaimana kita mengkorelasikannya ya. Kosong hampa ini kan sinonim, maka di sini juga kita cari yang bersinonim. Nah, kan seperti itu aja. What is the answer? Cair encer. Ya, nah, sudah benar ya. Kalau ini justru berlawanan ya. Penuh sesak. Ya, kalau ini bagaimana ini? Penuh sesak. Penuh sesak. Ya, namun ini tidak selamanya berlaku menurut saya penuh. Apakah penuh itu selamanya berarti sesak? Seperti itu ya. Tuh, kalau penuh mungkin pas ya. Ya, Isinya pas, kalau sesak itu sesak itu kalau ya berarti Sundanya sudah melebihi mudal ya. kapasitas. Aha. Betul. Oke, kita lanjut. Itu rinut sorak itu apa ya, Sir? Apa tuh? Rinut sorak. Oh, rinut. Ini baru tahu nih. Waduh. Ribut kayaknya. Ribut ya? Mungkin Ribut. Ribut Ribut sorak. ya. Ribut. Rinut sorak. Bersorak. Ya, jadi seperti yang tadi juga. Bersorak itu Berteriak. belum tentu ribut. Oke, kita lanjut dulu. Ya, bugil pakaian. Silakan teman-teman dianalisa and just let me know what your answer is. Gundul rambut, bukan ya? Ada yang lain? Ya, kita itukan aja ya, Ibu Risma tadi ya. Coba kita buat mengkorelasikannya bagaimana, mengaitkannya bagaimana. Apakah bisa seperti ini contohnya, dia bugil karena tidak berpakaian. Dia gundul karena tidak berambut atau karena tidak memiliki rambut. Matching nggak? Ya, matching, Sir. Matching, udah. Ya, dan jawabannya adalah benar. Iya, Kalau betul. yang lain, ya tidak bisa ya. Ini tadi kan dia bugil karena tidak berpakaian. Dia kepala karena botak. Nah, itu kan nggak nyambung. Iya. Ya, Betul. yang C ini yang nyambung. Gundul karena tidak berambut. Oke, next please. Number 15. Silakan. Tembakau, cerutu, isap. Ada yang lain? Atau setuju? Atau yang juga, Sir, mungkin ya. Bisa nggak ya? Bensin, Bensin, mesin Oke. mobil. Supaya lebih jelas ya, lebih pasti, coba dikaitkan dengan satu narasi. Lalu dengan narasi yang sama dimasukkan ke jawaban yang kita pilih. Ada yang bisa? Coba. Seperti ini tadi ya teman-teman ya. Jadi harus bisa kita kaitkan. Dia bugil karena tidak berpakaian. Dia gundul karena tidak berambut. Coba silakan. Penulis buku baca. Oh, kalau di sini Mr. Alwi jawab B ya. Ya. Coba Mr. Alwi bisa nggak mengkaitkan dengan narasi dan dengan narasi yang sama itu dilakukan juga terhadap pilihannya. Ditulis di buku dan dibaca. Terus yang ini?
Beras menjadi nasi dan dimakan. Beras menjadi nasi dan dimakan. Penulis menjadi buku dan dibaca. Nah, harus seperti Penulis itu menjadi dia. Nah, Ah. coba kita masukkan ke A ya. Coba ya. Beras Tembakau. menjadi nasi dan dimakan. Tembakau menjadi cerutu dan diisap. Masuk ya? Masuk. Ya, jadi jawabannya Kalau bensin, mesin mobil itu gimana, Pak? Bensin, mesin. bensin. Tadi kan narasinya sini, beras kita masak menjadi nasi. Atau beras kita olah menjadi nasi. Tembakau kita olah menjadi cerutu. Cerutu dan Bensin diisap. kita olah menjadi mesin. Masuk nggak? Oh, gitu cara bacanya. Jadi tahapannya juga sama dia. Dari pertama, kedua, ke ketiga gitu. Nggak boleh. Standarnya Jadi standar sama. setiap soal itu tidak apa namanya, Pak? Tidak sama prinsipnya untuk mengartikan, Pak, karena beda-beda nggih. Iya. Seperti di atas bugil pakaian itu tidak sama dengan nomor 15 itu untuk Iya, jadi menelaah soal itu. kita kreasi sendiri. Nah, cocoknya iya. dia mengkorelasikannya seperti apa gitu. Gitu ya. Kita lanjut? Ya, oke. Nah, ini juga bisa kita buat seperti yang tadi ya. Air uap. Silakan coba dikaitkan. Ini kan berkaitan ini ya. Ya, pagi-pagi kita terutama para ibu ya, ibu-ibu memasak air ya. Bisa juga seperti ini. Kabut asap nggak, Sir? Kabut asap, oke. Kabut, ini sinonimnya nggak kabut dengan asap? Ini bukan sinonim ya? Iya sih. Iya betul. Mm-mm. Air jadi uap gitu ya. Kabut jadi asap. Bisa Kabut. nggak ya? Setahu saya kabut sama asap itu lebih kurang sama itu. Sama Ini ya? air, ini artinya air menguap, Pak. Ya. Air menguap. Air menguap. Ya, Atau air itu air menguap. Es menjadi mencair. uap. Ya, es menjadi Es jadi cair. air. Es, ya es itu kan benda Jadi padat. air. Kalau dia mencair menjadi air, ya sudah benar. Air. Kalau Iya, air jadi dia menguap. iya, jadi Bisa ya. juga kita tambahkan lebih jelas, air kalau dipanasi menguap, ya kan? Kalau kita meletakkan air di sinar terik matahari kan menguap itu. Es kalau kita letakkan juga di sinar matahari, di bawah terik sinar matahari kan menjadi air dia. Masuk ya? Betul. Oke. Nah, ini nomor 17 agak Ini mudah. materi IPA juga nih kayaknya ya, Sir. Ya, makanya kembali lagi literasi Bapak Ibu ya. Berarti Betul. hal ini menandakan wawasan kita cukup baik. Nah. Oke, silahkan. Menurut saya ini cukup mudah ya. Pintu kayu. Kayu. Yes, nah, ini langsung dapat ya. Iya. Kursi dibuat dari rotan, pintu dibuat dari kayu, atau bentuk kalimat lain bisa juga. Yang penting sama dia penerapannya terhadap sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, yang ini juga kayaknya cukup mudah kayaknya nih. Air haus. Makanan lapar. Air Haus. karena haus. Makan karena lapar. Minum karena haus. Ini kan bisa kita masukkan minuman ya. Ya, air. Ya, sudah benar. Oke, sebelum kita masuk dua soal nomor terakhir Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ada masukan silahkan. Untuk FR pretestnya itu sendiri, Mister, apakah ada batasan untuk antonim atau sinonimnya? Mengingat ketika saya baca untuk apa namanya
materi tentang sinonim dan antonim itu wow, ribuan ya. Jadi sempat bingung juga menghafalnya seperti itu. Jadi belum sempat dibaca pun sudah apa namanya? Menyerah ya. Seperti itu. Oh, maksudnya materi. Betul. Jadi maksudnya batasannya itu apakah Nggak ada ada. FR-nya tidak ya? Nggak Jadi ada ya. teman-teman kita Nggak ada harus lebih batasan. tahu bagaimana tips kita mengerjakannya. Gitu ya. Iya. Contohnya tadi di sini kan sudah saya buat. Mana tadi? Nah, ini Betul. tips mengerjakan soal antonim. Nah, ini kita dapat berdasarkan latihan ini. Betul. Oke, kata tersebut kita buat menjadi kalimat. Lalu tips eliminasi yang kita yakini salah. Bisa juga kita cari terlebih dahulu sinonimnya. Atau bahkan juga ini kita cari sinonim atau lawan kata dari opsi jawaban. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ini ya. Kalau yang ini kita cari terlebih dahulu sinonimnya adalah kata yang ditanya itu. Gitu ya. Jadi kalau kita andalkan dengan membaca dan menghafal itu tidak efektif menurut saya. Tidak Iya efektif. betul dan pusing juga, Sir. Iya. Malah jadi tambah pusing. Dan iya Jadi ketika nambah pikiran. menghafal itu. Iya betul. Oke. Stres di awalnya. Ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, Sedikit, Master. ya silakan, Mr. Alwi. Ini kemungkinan kalau bahasa Indonesia mungkin kita punya triknya, Mister. Nanti kalau dia itu menggunakan bahasa Inggris dengan kata-kata yang sulit, jarang kita pahami, gimana itu, Mister? Ada itu tadi malam teorinya. sudah kita bahas ya. Iya. Udah hilangkan aja sekalian katanya itu, Sir. Contohnya ada kata defense gitu ya, enggak? Pokoknya atau overwhelmed gitu. Overwhelmed itu kan sibuk gitu ya. Ya kita hilangkan aja itu. Lalu seperti kalimat rumpang jadinya. Kalau ada kalimat rumpang dalam bahasa Inggris, ya kita lihat opsi yang mana bisa menjadi pilihan jawaban. Oke, lalu bisa juga tipsnya dari kata-kata yang ada di kalimat tersebut itu bisa membantu. Ya, nanti coba ditonton kembali ya rekaman Zoom yang tadi malam. Siap, Mister. Makasih. Sudah saya tonton ya. Oh, sudah ditonton, Mr. Alwi ya? Sudah. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada hubungannya dengan MTK, Bapak Ibu. Apa nih? Diameter itu ada di lingkaran. Kalau diagonal itu ada di? Segi 4. Yes. Sudah benar ya? Jadi diagonal tidak ada di segitiga, kerucut, bola, dan panjang. Tidak ada. Sudah benar. Next. The last one here. Tarik jauh. Ya, yang mana nih yang sama analoginya? Padanan katanya. Ditarik karena jauh, diasah karena tajam. Kalau diasah karena tumpul bisa. Cuci kotor. Iya, dicuci karena kotor. kotor. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, itu dia 20 soal Bapak Ibu ya. Coba kita lihat 19 dan 20. Ya, ini cukup jelas ya. Cukup jelas ini diameter ada di lingkaran, diagonal ada di segi 4. Ya, jadi di sini teman-teman harus bisa mengkreasi narasi sendiri. Narasi sendiri. Nanti daripada menghafal ribuan kata, ya mending ini ditonton kembali Bapak Ibu. Saya yakin dengan menguasai ya apa yang sudah saya sampaikan pada
Zoom meeting malam ini bisa membantu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan atau masukan ya atau hal-hal mengenai pretest yang akan Bapak Ibu laksanakan, silahkan Bapak Ibu. Tidak ada? Oke, baik teman-teman. Ya, jadi pada Zoom meeting malam ini kita cukup satu sesi aja teman-teman ya, karena memang sudah selesai. Nanti atau besok pagi saya share soal exercise kita yang terakhir dan pertemuan kita yang terakhir besok malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Malam, baik. Mister. Terima Terima kasih, kasih. Sir. Thank you, Selamat Mister. malam. You're welcome.